jamaah. Kamu jual, saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa bapak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, kita akan mereaction video Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah tentang nasihat pernikahan. Jadi beliau bercerita, ada pemuda yang kerjaannya masih serabutan dan dia berani menikahi anak orang kaya. Padahal pekerjaannya masih serabutan tapi tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menikah. Nah teman-teman semuanya, jadi para pemuda yang sudah kecukupan dalam fisik maupun finansial, maka segeralah untuk menikah. Karena menikah itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dari pandangan-pandangan yang haram. Nah oke teman semuanya, mari kita simak videonya Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah. Jadi saya ambil ini dari video dari channel Rifkon TV ya, Rifkon TV. Dan tolong subscribe channel Rifkon TV ya teman-teman. Ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulan ini, anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Punya kayak, ya bismillah kan, bismillah. Siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua, kata calon menantunya, bapak minta berapa? Oh Allah jamaah. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi dia melamar wanita anak orang kaya. Dan dia ditanya oleh calon mertuanya itu ya. Jadi kamu punya uang berapa? Berani berapa? Lalu si pemuda itu, bapak minta berapa? Masya Allah. Mari kita dengarkan lagi ya teman-teman. Ini jamaah. Kamu jual, saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa bapak gitu. Waktu itu sebelum Krismon jamaah. Oh zaman ini ceritanya jamaah. Kata orang tuanya berapa? 15 juta nggak apa-apa kata dia. Cuma 15 juta paman kata dia. Subhanallah jamaah. Jangan paman. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya. Ami besarkan, Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta. Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya jamaah. Tapi sekarang anak gak punya duit. Iya, memang dia gak punya. Jadi si mertua itu menawarkan 15 juta ya teman-teman ya. Nah si pemuda tadi itu, masa anak bapak dihargai 15 juta. Terus malah dikasih 1 miliar. Masalahnya si pemuda ini belum punya uang ya. Bukan gak punya uang, tapi belum punya uang ya teman-teman ya. Duit, artinya dia ingin ngasih gitu jamaah. Antum ketawa. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Akhirnya ya sudah diterima jamaah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung. Kok bisa diterima kamu kata dia. Ada ceritanya kata dia. Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak nggak pernah dengar yang utang jamaah ya.
Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100.000, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang-kala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu 1 kebun kurma. Isinya 400 pohon. Berapa miliar itu jemaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya, maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah. 1 miliar. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin ya Pak. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian ya. Oh Masya Allah durian yang enak, durian ini, itu macam-macam. Akhirnya si menantunya yang miskin ini minta izin. Paman, ana mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah. Ke tempat sohibnya, pinjam duit 20.000. Ana pinjam duit 20.000. Buat apa ini? Mertua ana kepingin durian. Masya Allah ya, jadi gini ya teman-teman semuanya. Walaupun pemuda ini orangnya miskin, tapi dia sangat peduli. Jadi sangat peduli dengan mertuanya. Mertuanya itu minta durian ya. Dia bicara sama menantu-menantunya. Tapi menantu-menantu yang lain itu nggak begitu merespon omongannya si mertua tadi ya. Jadi yang menantu yang miskin ini, dia itu langsung merespon dan dia minjam uang sama sohibnya. Masya Allah ya. Kita lanjut lagi ya. Dia beli durian jemaah. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini jemaah. Masih ngobrol. Dia ngomong, paman afwan ana nggak bisa beli yang bagus. Yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih jemaah. Yang kaya raya cuma ngomong doang durian. Ada langsung beli jemaah. Subhanallah jemaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah jemaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan. Sampai kakeknya istri dia itu, neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya. Baik menantu ini. Cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan lupa. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya nih, paman ana sekarang nggak punya duit. Tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Anak insya Allah akan lunasin hal itu. Insya Allah. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya. Kata neneknya, nak nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah. Si menantu malu jemaah, janganlah nenek kalau mau kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam anak putar duitnya. Masya Allah. Jadi ini teman-teman ya, yang menantu tadi itu yang laki-laki tadi itu orangnya itu pekerja keras. Dia tidak mau menerima uang dari nenek istrinya ya. Jadi dia nggak mau. Tapi dia tuh orangnya itu pekerja keras ya. Walaupun dia kerja masih serabutan, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia masih mau bekerja, masih mau berusaha. Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat jemaah. Artinya dia nggak mau terima. Dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar. Masya Allah. 1 miliar dilunasin. Maka carilah laki tadi yang nggak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji tetap. Pegawai negeri ya. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua macam-macam. Lah, nggak harus. Maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah fadlih. Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Insyaallah. Jadi teman-teman semuanya ya, jangan khawatir kalau menikah itu nanti gak ada kerjaan, terus hidup susah, jangan berpikir seperti itu. Yang penting kita itu sebagai seorang suami harus tanggung jawab kepada istri, bagaimana kita itu
bisa mendapatkan rezeki dari Allah, yaitu dengan berusaha, ikhtiar. Insya Allah pasti nanti Allah akan mudahkan segala urusan kita dalam mencari rezeki. Ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Padahal sudah punya anak. Betul Ustaz. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaah ketahuilah. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mahal. La, kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi SAW. Tapi adapun kalau mau cari istri, maka Rasul SAW mengatakan tunkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan, anak kasih hadiah. Nah, yang sudah menikah, antum sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. 4. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul. Rasulullah SAW telah mengabarkan wanita itu dinikahi karena 4 perkara, yaitu yang pertama karena kecantikan. Karena apa ya teman-teman? Kecantikan itu biasa itu laki-laki yang dilihat itu pertama yaitu cantik, ya, kecantikannya. Dan yang kedua karena harta, karena hartanya. Soalnya apa? Ada orang yang menikah walaupun janda, tapi dia kaya raya, karena dia bisa menumpang hidup dengan harta istrinya. Jadi yang kedua itu karena hartanya, ya, karena kekayaannya. Dan yang ketiga ya teman-teman, ini karena nasabnya, ya, karena keturunannya, mungkin dia keturunan raja misal, ya, atau keturunan sultan misal gitu, ya. Jadi dia bisa nebeng nama, ini nikah sama anaknya sultan misal seperti itu, ya. Dan yang keempat ini ya teman-teman, ya, karena agamanya, dan agamanya ini mencakup dengan akhlak. Jadi ini yang paling terakhir Rasulullah SAW menyebutkan karena agama dan akhlaknya saya engkau akan bahagia. Jadi nanti kita akan bahagia karena agama dan akhlaknya. Nah, oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Agamanya mana? Taib, tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri antum nggak nyebutkan agama, berarti antum cuma 3. Kenapa antum nikahin istri antum? Masya Allah, Masya Allah. Ambil hadiahnya. Hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar. Karena dia menikah karena cinta, anak kasih keluarga sakinah. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah jamaah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat, kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan, alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah Ustaz. Paling nggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda nggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu. Ada Ustaz, ada. Banyak Ustaz. Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur. Dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Nggak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masya Allah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya.
Lalu apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidzatid din. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Insyaallah. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah? Melaksanakan kewajiban. Betul Ustaz. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz, tapi dia nggak pernah ngaji ke masjid Ustaz. Nah, yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada. Nah Ustaz. Kalau ada laki-laki yang menikahin wanita dengan mengatakan insya Allah nanti bisa diperbaiki. Aduh, Ustaz. Berat itu. Berarti istrinya belum baik. Bisa jadi antum memperbaiki, bisa jadi antum diperbaiki sama dia. Antum tahu dengan salah seorang pemimpin Khawarij, Imran bin Hittan. Dia itu menikah dengan sepupunya. Sepupunya itu dari kalangan orang-orang Khawarij. Cantik. Dan disebutkan Imran ini orangnya jelek. Dia menikahin itu perempuan sepupunya dengan harapan bisa merubah. Ternyata dirubah sama sepupunya. Subhanallah. Maka kalau bicara antum mengatakan insya Allah bisa diperbaikin. Apakah antum punya kemampuan untuk memperbaiki? Ada lelaki-lelaki yang tidak bisa memperbaiki. Ada Ustaz. Apalagi kalau dia sudah cinta sama istrinya, dia malah menuruti apa permintaan istri. Nah oke teman-teman semuanya ya. Jadi Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah ini menasihati kita, yaitu yang paling penting kita itu menikah, yaitu dengan cinta. Maksudnya cinta itu cinta yang dalam hati, yaitu menikahi karena agamanya ya. Cinta karena agamanya baik, itu maksud saya ya teman-teman ya. Karena apabila kalau agama istri kita itu baik ya, maka kita akan merasa tentram. Karena apa? Kalau kita mempunyai keturunan, insya Allah nanti keturunan kita akan dididik dengan ilmu dan agama dan akhlak. Maka dari itu ya teman-teman, carilah istri yang baik agamanya dan akhlaknya ya teman-teman semuanya. Nah oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini sudah kita tampilkan penjelasan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.